Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di acara seminar proposal yang kita laksanakan pada malam hari ini. Salawat berangkaikan salam, tidak lupa-lupanya kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Hadi Fahri Fejri selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah seminar proposal, dan juga kepada teman-teman yang hadir pada acara seminar proposal pada kegiatan kali ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan judul tingkat penanganan cedera bagi guru Penjaskes Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Di sini tujuan penelitian saya ialah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan guru SD di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat dalam menangani cedera yang memungkinkan bisa terjadi pada peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Di sini lebih spesifikasinya ialah untuk mengetahui value atau nilai pengetahuan dari guru penjaskes tersebut untuk penanganan dan juga pencegahan cedera olahraga di dalam pembelajaran di SD tersebut. Dalam pembelajaran penjaskes itu bagaimana sih guru tersebut untuk menangani jikalau ada muridnya yang mengalami cedera pada saat melakukan olahraga. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, itu masuk di bagian bab 1 di bagian pendahuluan. Tuh, poin yang pertama itu di latar belakang dalam penelitian ini ialah guru kurang mempunyai pengetahuan tentang pencegahan dan pemulihan cedera. Akibatnya, cedera yang dapat ditangani menjadi terlanjur parah karena kurangnya pengetahuan guru mengenai penanganan cedera. Dapat saya simpulkan bahwa guru guru SD yang ada di Kecamatan Lembah Melintang itu belum sepenuhnya mempunyai pengetahuan tentang pencegahan dan pemulihan cedera, yang akibatnya apabila salah satu peserta didik itu mengalami cedera pada saat pada saat pembelajaran penjaskesrek dan dalam waktu melakukan aktivitas olahraga itu terjadi cedera, kemudian guru tidak bisa menangani dengan tepat. Yang semula cedera ringan, itu bisa jadi cederanya makin parah atau terjadi kontraindikasi ke bagian otot ataupun tubuh lain. Karena hal itu bisa saja menyebabkan gangguan fleksibilitas atau gangguan disfungsi gerak, terutama kepada peserta didik yang mengalami cedera tersebut. Kemudian masuk di identifikasi masalah. Belum diketahui tingkat pengetahuan penanganan cedera guru pendidikan jasmani di tingkat SDC Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Di sini saya sebagai pihak peneliti belum mengetahui secara pasti tingkat pengetahuan guru penjas di SD Kecamatan Lembah Melintang itu seperti apa. Apakah dia memang betul
kurang di segi pengetahuannya, ataukah itu memang udah cukup, atau memang itu sudah sangat baik melalui programnya, saya belum mengetahui. Makanya diidentifikasi masalah saya belum mengetahui secara pasti tingkat pengetahuan penanganan dan juga pencegahan cedera olahraganya itu bagaimana. Kemudian masuk di slide selanjutnya. Itu di batasan masalah. Peneliti membatasi permasalahan pada tingkat pengetahuan dan penanganan cedera guru pendidikan jasmani olahraga di SD sekecamatan Lubang Lintang, Kabupaten Pasaman Barat. Di sini saya membatasi untuk penelitian di SD sekecamatan Lubang Lintang. Kemudian masuk di rumusan masalah. Itu seberapa dalam pengetahuan guru pendidikan jasmani dan kesehatan terhadap penanganan cedera yang mungkin terjadi ketika proses pembelajaran penjas berlangsung. Nah, ini masuk di identifikasi masalah saya tadi itu, kita belum mengetahui secara pasti seberapa dalam pengetahuan guru penjas dalam menangani cedera beserta pencegahan dan juga penanganan. Dan belum bisa diberikan klasifikasi secara pasti bagaimana pengetahuan mereka akan hal tersebut. Oke, masuk di slide selanjutnya itu di bab 2 kajian pustaka. Di kajian pustaka itu saya akan membahas tentang hakikat guru pendidikan jasmani, hakikat pembelajaran, hakikat cedera, faktor-faktor penyebab cedera itu dan juga jenis cedera, juga penanganan cederanya bagaimana, dan juga pencegahan cederanya itu bagaimana. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang hakikat guru pendidikan jasmani itu apa. Hakikat guru pendidikan jasmani itu ialah seseorang yang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan serta kompetensi. Maaf, saya ulangi. Hakikat guru pendidikan jasmani itu apa? Hakikat guru pendidikan jasmani itu ialah seseorang yang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan serta kompetensi atau kewenangan untuk mengajarkan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di tingkat sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Dan juga hakikat pembelajaran itu apa? Hakikat pembelajaran itu ialah suatu sistem atau proses pembelajaran yang membelajarkan subjek, peserta didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain dan dilaksanakan dan juga dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Dan juga di sini saya membahas hakikat cedera itu apa. Yang dimaksud dengan hakikat cedera ialah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya rasa nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi baiknya pada bagian otot, tendon, ligamen, persendian, dan juga tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan ataupun kecelakaan. Nah, dari hakikat cedera ini bisa kita simpulkan bahwa cedera itu terjadi akibat aktivitas gerak yang terlalu berlebihan atau biasa disebut dengan overuse dan juga kecelakaan. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab cedera itu apa? Faktor-faktor penyebab terjadinya cedera itu ada beberapa macam. Di antaranya ialah tidak atau
kurangnya peserta didik dalam melakukan pemanasan. Yang kedua, teknik latihan yang salah. Yang ketiga, kondisi genetik ataupun turunan dari orang tua. Yang keempat, melakukan olahraga yang berlebihan ataupun overuse. Kemudian, pemakaian alat yang tidak mendukung. Jadi faktor-faktor penyebab cedera itu bisa terjadi memang kesalahan dari atlet ataupun peserta didik, ada juga yang memang melakukan teknik yang tidak tepat. Dan ada juga memang beberapa hal itu faktor turunan genetik atau hal yang diwariskan dari orang tuanya. Nah, kemudian kita masuk di bagian apa saja jenis-jenis cedera pada olahraga ini. Tuh, secara garis besar, itu jenis cedera itu antara lain ada patah tulang, ada robekan di tulang rawan, ada juga geger otak, dislokasi, tendonitis, terkilir atau kesleo, strain atau kram, dan juga cedera hamstring. Nah, kemudian masuk di bagian penanganan cedera. Bagaimana sih melakukan penanganan cedera kepada atlet ataupun peserta didik yang mengalami cedera pada saat latihan? Tuh, kita harus mengenal yang istilahnya itu RICE. Singkatannya RICE. Dan kepanjangan RICE itu ialah rest, ice, compression, dan juga elevation. Nah, yang keempat hal itu apa saja? Rest, yaitu mengistirahatkan bagian cedera atau bagian yang memang mengalami cedera itu diistirahatkan untuk tidak melakukan beban aktivitas yang terlalu berlebihan dulu. Yang kedua, itu ada ice, itu memberikan efek dingin ke bagian cedera untuk mengurangi rasa sakit atau menghilangkan rasa sakit pada saat terjadinya cedera di waktu latihan. Kemudian ada compression, itu memberikan efek tekanan, mengompres. Itu memberikan kompres di area cedera. Tujuannya apa? Untuk mengurangi rasa nyeri di bagian tubuh yang mengalami cedera. Kemudian ada elevation, itu mengangkat. Maksudnya apa? Itu mengangkat bagian cedera itu lebih tinggi kedudukannya dari jantung. Jadi apabila mengalami cedera di bagian tangan, itu posisi tangan harus lebih tinggi daripada posisi jantung. Nah, kemudian masuk di poin berikutnya itu pencegahan cedera olahraga. Nah, di poin ini apa saja sih yang bisa mencegah agar tidak terjadinya cedera tersebut? Nah, salah satunya ialah itu pilihlah jenis olahraga yang tepat. Yang kedua itu gunakan peralatan olahraga yang tepat. Yang ketiga, lakukan pemanasan sebelum melakukan permainan dan juga pendinginan di akhir permainan. Kemudian, jangan terlalu berlebihan dalam melakukan aktivitas gerak ataupun jangan terlalu overuse. Yang kelima, itu cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh. Dan juga setiap melakukan olahraga itu harus didampingi oleh para ahlinya.
Nah, kemudian masuk di bagian penelitian relevan saya. Penelitian relevan saya itu saya ambil dari Agus Trihartono, judul skripsinya yaitu upaya guru dalam pencegahan dan perawatan cedera pada pembelajaran sepak bola di SMP Negeri se-Kabupaten Banjarnegara. Kemudian, rangka berpikir dari penelitian saya ini ialah itu cedera cedera itu berkaitan erat dengan aktivitas olahraga. Ya, seseorang yang melakukan aktivitas olahraga itu bisa sewaktu-waktu mengalami cedera, bahkan dengan berbagai upaya pencegahan. Cedera tetap saja bisa terjadi, terutama pada cabang-cabang olahraga yang melakukan body contact atau fisik berbenturan yang secara langsung. Misalnya olahraga sepak bola, olahraga bola basket, dan juga lain-lain. Nah, kemudian cedera ini merupakan momok bagi atlet maupun pelaku dalam olahraga. Kenapa kenapa demikian? Itu cedera ketika seseorang atlet atau seorang seseorang mengalami cedera pada saat melakukan olahraga itu terlalu banyak hal yang dikorbankan. Terlalu banyak hal yang harus dikorbankan untuk menjalani perawatan intensif pada saat cedera bagi atlet itu untuk proses recovery-nya. Nah, hal itu masuk kepada poin berpikir saya yang selanjutnya itu atlet yang mengalami cedera akan mengurus waktu, tenaga, dan biaya. Nah, bagi atlet, kenapa cedera ini bisa menjadi momok bagi dirinya itu yang pertama tuh pasti mengurus waktu yang terbuang untuk melakukan recovery, pemulihan pemulihan gitu. Berapa lama waktu yang akan habis dipakai untuk recovery juga bagi atlet itu waktu itu sangat penting, apalagi untuk mengasah stamina atau mungkin waktu latihan itu sangat penting bagi dia. Dan karena mengalami cedera itu tidak bisa dilakukan dulu. Makanya ini juga jadi momok bagi atlet untuk yang mengalami cedera. Kemudian tenaga. Bisa dibayangkan juga proses recovery cedera ada yang 1 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Itu membutuhkan tenaga yang cukup ekstra untuk menjalani proses recovery, latihan untuk melatih bagian yang cedera itu untuk kembali normal ataupun bisa digerakkan gitu. Itu membutuhkan tenaga yang cukup ekstrim karena mental kita juga ikut untuk dilatih pada saat kita mengalami cedera itu. Karena di situ ada kemauan untuk bagaimana saya supaya cepat sembuh dan saya cepat bisa untuk bermain kembali gitu. Dan juga ini mengurus biaya, pasti. Untuk penanganan cedera sekarang itu memerlukan biaya yang cukup mahal juga. Kalau yang memang udah dislokasi atau mungkin terjadinya fraktur patah tulang atau juga ada bagian tendonitis yang putus yang memerlukan oh, tindakan secara operasi yang dianjurkan oleh dokter kesehatan. Nah, kemudian masuk di bagian metode penelitian saya di bab 3. Itu desain penelitian saya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
yang menurut Arikunto, pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non-hipotesis. Nah, yang kedua itu definisi operasional penelitian variabel. Yang mana secara garis besar, variabel penelitian yang akan diteliti adalah tingkat pengetahuan pencegahan dan penanganan cedera guru pendidikan jasmani dan kesehatan sekecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pesangon Barat. Kemudian, populasi dan sampel. Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Jadi bisa saya simpulkan, dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh guru SD negeri sekecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pesangon Barat. Kemudian, instrumen penelitian. Nah, di sini saya memakai instrumen penelitian itu instrumen kuesioner, yang merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, bagaimana kuesioner ini disusun, ataupun bentuk kuesioner ini bagaimana? Untuk bisa mengetahui bagaimana tingkat pemahaman guru SD di bagian Penjas yang sekecamatan Lembah Melintang tentang penanganan cedera tersebut. Nah, di sini saya akan membuat jumlah soalnya itu terdiri dari 35 butir yang merupakan pilihan multiple choice. Nah, soal yang ditetapkan adalah berdasarkan pilihan alternatif jawaban dengan cara memberi skor 1 untuk jawaban yang benar dan juga 0 untuk jawaban yang salah. Nah, di sini teknik pengumpulan data saya itu diperoleh dengan cara membagikan kuesioner itu kepada guru-guru penjaskes tingkat SD sekecamatan Lembah Melintang secara langsung. Nah, di sini saya sebagai pihak peneliti itu akan mendatangi tiap-tiap sekolah yang menemui untuk menemui guru penjaskes yang akan menjadi subjek penelitian dan menyerahkan kuesioner tersebut, kemudian diisi oleh guru penjas tersebut. Nah, itu daftar pustaka, itu saya mengutip dari Lestari di tahun keluaran tahun 2011 itu tingkat pengetahuan guru pendidikan jasmani dalam pengembangan media pembelajaran di SMA se-Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kemudian saya mengutip juga dari Aspira Farun dari tahun 2010 tentang identifikasi cedera pada olahraga futsal. Dan juga saya mengutip dari Hartanto Agustri, itu keluaran tahun 2010, tentang upaya guru dalam pencegahan cedera pada pembelajaran sepak bola di SMP Negeri se-Kabupaten Banjarnegara. Baiklah, mungkin pemaparan dari seminar proposal saya akhiri sampai di sini. Jikalau ada pertanyaan dari dosen pembimbing dan juga rekan-rekan, itu saya persilahkan. Dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.